baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau sangat luar biasa. Kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya peliharaanmu. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, segala berkat-berkat-Mu, Kau nyatakan setiap hari. Ajaib-ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Detik demi detik, waktu demi waktu, pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu peduli, Kau selalu mengerti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kami, menolong kami, memberkati kami. Dan berfirmanlah buat kami, biar kami dikuatkan, diingatkan, diteguhkan, ditegur, dan dihibur. Dalam Amen. nama Yesus sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita mau perhatikan satu hal, bagaimana mengelola keuangan. Keuangan kelihatannya sepele, ya, apalagi di zaman cashless seperti hari ini,
tanpa perlu uang cash. Sekarang uang plastik, artinya dengan kartu saja. Sekarang dengan debit, dengan elektronik, semua bisa terjadi pertukaran, pembelanjaan, dan eranya sangat luar biasa hari-hari ini, di mana banyak orang tidak perlu pakai uang kertas, tapi uang plastik. Nah, namun yang namanya keuangan ini efeknya luar biasa. Apalagi sejak bulan Maret 2020 di bangsa negeri Indonesia, ya, adanya pandemi COVID-19 yang sekarang saya bilang Akademi Corona atau Corona Academy. Kalau yang namanya pandemi membuat kita hidup dalam ketakutan, tetapi yang namanya akademi membuat kita belajar dan kita pasti akan lulus dari Corona Academy. Amin. Nah, kita perhatikan hal keuangan tampaknya sepele, tapi efeknya luar biasa. Dan sikap kita terhadap uang berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi, bagaimana kita bersikap mengenai keuangan dan bagaimana kita mengelola keuangan, kita akan belajar bersama-sama. Mari baca bersama-sama dari Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan ini saya rasa dan saya sangat yakin tidak perlu diterjemahkan terlalu luas. Artinya, baca ulang kali, saya yakin Bapak Ibu kekasih Tuhan akan mengerti. Ya, karena bahasa di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 ini sangat sederhana. Nah, yang pertama kita harus pelajari adalah jangan menjadi hamba uang. Hamba itu budak. Bukan hanya pembantu, tapi budak. Jadi dalam hidup kita memang butuh uang. Bayar sekolah pakai uang, bayar makanan kita pakai uang, setiap hari kita pakai uang. Nah, uang ini adalah sebagai alat pembayaran yang sah di berbagai negeri, ya. Jadi bukan model barter barang, tapi berupa pembayaran mata uang itu bisa bermacam-macam. Indonesia rupiah, ya, US dollar ada. Tapi kita lihat, jangan sampai kita mengejar uang. Berarti kalau kita mengejar uang, uang adalah segalanya. Kita harusnya mengejar Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengejar uang, berarti uang segalanya. Kalau kita mengejar Tuhan, Tuhan adalah segalanya. Nah, jangan juga mengukur segalanya dengan uang. Melihat orang lain, penampilannya. Hati-hati, penampilan seseorang bisa menipu kita. Ya, orang yang kaya raya malah cenderung berpenampilan sederhana. Sementara orang yang biasa-biasa ingin dilihat, wah, dia pakai aksesoris yang mewah, hal-hal yang mewah, barang-barang yang mewah, supaya dia kelihatan prestis, kelihatan mewah. Orang kaya pakai barang KW, kelihatan bagus. Sementara orang biasa pakai barang asli, dibilang palsu. Nah, jangan mau diperbudak iblis. Ya, jangan mau diperbudak iblis supaya kita ini mengejar-kejar uang, sehingga akhirnya kita diperbudak oleh uang. Segala-galanya kita ukur dengan uang, kita kejar-kejar keuangan, banting tulang, peras keringat, sehingga kita ini capek sedemikian rupa. Namun percayalah, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberkati kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau itu memang berkat kita, nggak akan lari. Nggak akan lari. Kita kejar-kejar, malah lari. Tapi kalau itu berkat kita, Tuhan yang kirimkan berkat. Kita kerja dengan normal, kerja dengan benar, kerja dengan baik. Itu aja. Jangan menjadi hamba uang, pertama. Yang kedua, belajar mencukupkan diri. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita.
Banyak orang rela mengejar barang-barang yang mewah, yang trendy, supaya kelihatan up to date, kelihatan wow, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kredit ya, pakai cicilan sampai bayarnya pecicilan. Nah, jangan sampai demikian. Ya, biasanya orang kalau ambil kredit maksimal adalah 30% dari pendapatannya yang rutin. Kalau lebih dari itu bahaya. Jadi sebaiknya jangan sampai kita kredit melebihi 30% dari pendapatan kita. Itu pun kita juga harus menyisihkan, mengutamakan haknya Tuhan, yaitu yang namanya persepuluhan. Dari 100%, sisihkan 10% haknya Tuhan, kita mengelola 90%. Dari yang 90% ini, 30% kalau mau dipakai untuk kredit silakan. Namun harus bijaksana, harus benar-benar perhitungan. Di dalam Alkitab tidak pernah dicatat yang pegang uang adalah perempuan atau yang pegang uang adalah laki-laki. Yang paling penting adalah mengelola bersama kalau itu suami istri. Kalau Anda bujangan, ya Anda kelola sendiri. Nah, cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dan selalu bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mobilnya baru, kita mau baru. Rumahnya baru, kita mau ikut-ikutan mobilnya baru, rumahnya baru, sepeda motornya baru, aksesoris baru. Mari kita kembali kepada esensi kehidupan. Asal ada makan dan minum, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Belajar berkata cukup. Karena kalau kita serakah nggak akan puas, nggak akan ada habisnya. Ya. Nah, yang ketiga sekarang, janji Allah. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya, kalau kita tidak menjadi hamba uang, kalau kita belajar mencukupkan diri. Saya percaya orang kaya itu bukan berapa banyak yang dia bisa miliki, dia bisa terima. Orang kaya di dalam Tuhan adalah orang yang mengerti berkat-berkat Tuhan, menghargai berkat-berkat Tuhan, bisa mengelola berkat Tuhan dengan benar dan baik, dan menjadi giver, menjadi pemberi. Jadi orang kaya itu bukan apa yang dia bisa dapat, tetapi malah apa yang bisa dia beri. Orang kaya kalau pelit, dia miskin. Tapi orang yang kelihatannya biasa-biasa, tapi suka memberi, malah dia hatinya kaya. Yang penting bukan harta bendanya, tetapi dimulai dari hati. Jangan tamak, jangan rakus. Ya, jangan suka melihat orang lain lalu kita mencela, menghakimi, menilai. Kita ukur diri kita untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jangan salah mengelola keuangan. Ya, utamakan haknya Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan. Haknya Tuhan 10%, walaupun seharusnya haknya Tuhan 100%. Semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Kita ini pengelola, Tuhan pemilik. Jadi, kalau Tuhan bilang berikan kepadaku semuanya, berikan aja, itu miliknya Tuhan. Tapi seringkali hati kita gandol, hati kita terpaut dengan harta benda. Ingat baik-baik, harta benda yang kita miliki tidak akan kita bawa ke dalam kekekalan. Jadi jangan sampai mata kita, hati kita tergoda dengan hal-hal yang duniawi yang akan kita tinggalkan. Lebih baik kita memikirkan hal-hal yang benar-benar bernilai kekekalan. Itu yang utama. Apalagi di masa sekarang ini. Belanjakan keuangan kita untuk hal-hal yang penting dan mendesak saja. Yes. Ya. Jika kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan juga akan berikan kepada kita kepercayaan yang lebih besar. Jadi jangan berpikir, saya ini harusnya bisa dapat lebih. Masa seperti saya kok digaji seperti ini? Anda mau keluar dari tempat pekerjaan, Anda pindah ke tempat yang lain, belum tentu dapat hari-hari ini. Anda mau kerja sendiri dengan motivasi yang salah, Anda pun nggak bisa menikmati kehidupan. Jadi, kalau Anda nggak puas dengan berkat yang Anda terima,
Anda mengeluh, Anda rugi besar. Tapi bersyukurlah dengan berkat yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Tuhan bisa dengan kreatif melipat gandakan berkat-berkat tak terduga buat saudara. Nah, itu yang harus kita syukuri. Tuhan itu maha kreatif. Tuhan itu punya inovasi-inovasi yang luar biasa, sanggup memberkati saudara, keluarga saudara, bahkan tak terhingga. Haleluya. Mari kita belajar mengelola keuangan kita dengan benar, dengan baik. Suatu hari saya akan bicara tentang hal keuangan yang lain, tapi ini hal yang mendasar. Biarlah kita belajar mengelola dari apa yang kita terima dari Tuhan, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, dan kita kelola dengan benar dan baik, utamakan Tuhan. Haknya Tuhan tentang persepuluhan, kemudian barulah kita mengelola hak kita. Dan jangan lupa, bayarlah setiap tagihan tepat waktu, supaya tidak kena bunga, supaya tidak kena denda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang bergumul masalah keuangan. Biarlah di malam hari ini pergumulan mereka di dalam masalah keuangan mulai terbuka. Dengan belajar mengelola keuangan, menata keuangan yang mereka miliki mulai malam ini. Kalau sudah berkeluarga, suami istri rukun mengelola keuangan bersama. Dan kami juga berdoa supaya kami tidak tergiur untuk konsumtif, tidak membelanjakan barang-barang untuk kepentingan sesaat, barang-barang yang tidak kekal, tetapi kami mau belajar. Walaupun kami tertarik, tetapi kami mau mengutamakan yang penting dan mendesak saja. Dan kami berdoa ya Tuhan, di masa seperti hari ini, kami minta kekuatan dari Tuhan, kesehatan yang prima yang datang dari Tuhan, sehingga kami tidak jatuh sakit, bahkan sakit-sakitan, tapi kami sehat, kuat, dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah mulai malam ini kami semua berjanji mengelola berkat Tuhan, mengelola keuangan yang datang dari Tuhan dengan benar dan baik. Kami percaya sekalipun di masa kekeringan, sekalipun di masa kesusahan, Tuhan sanggup berkati kami dengan cara yang luar biasa. Kami memberkati bangsa negeri Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Jokowi. Kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas beliau, dan semua diberi hikmat oleh Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan dari Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami mau bersyukur dan bersyukur dan bersyukur selalu. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunlah berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mampukan kami mengelola berkat Tuhan, keuangan yang datang dari Tuhan dengan benar dan baik. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan mampukan saudara mengelola keuangan dengan benar dan baik, dan jadilah pengelola keuangannya Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.